Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan, dan juga selalu menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, nama Yesus nama yang ajaib, nama Yesus nama yang indah, karena Yesus artinya juru selamat atau Tuhan yang menyelamatkan. Namun nama Yesus nama yang paling tidak disukai oleh iblis, karena iblis tahu Yesus itu adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Makanya setan tidak mau masuk neraka sendiri. Dia berusaha menghalangi sejak Yesus Kristus datang ke dalam dunia sampai hari ini, agar banyak orang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, agar setan punya banyak teman menuju kepada api neraka. Namun perlu harus tahu, Kristen itu beda dengan agama-agama yang lain di kolong langit ini, karena Kristen adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah Yesus Kristus yang berkuasa di sorga. Kalau kepalanya di sorga, tubuhnya juga pasti sampai ke sorga. Tapi kalau kepalanya itu tidak ada di sorga, maka tubuh sudah otomatis tidak akan sampai ke sorga. Makanya jiwa roh kita akan diselamatkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Makanya kekristenan itu beda. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Misionaris dari luar negeri ceramah di tempat parkir, Pak. Di tempat parkir ada yang menerjemahkan, teriak-teriak sampai akhirnya diusir sama satpam. Nah, jadi memang di Kristen itu ada yang disebut dengan perintah amanat agung. Amanat agung itu apa? Ada di ayat Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuh, perintahnya begitu, Pak. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai itu urusannya. Iya kan? Karena ada perintah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita di Islam disuruh berdakwah pakai hadis apa, Pak? Sampaikanlah. Ya kan? Walaupun hanya satu ayat. Hanya menyampaikan, nggak ada urusan sampai kamu harus disunat, harus di syahadat. Demikianlah sebuah rekaman video singkat yang saya ambil dari video pendek YouTube. Kelompoknya Pak Donditaan ini memang kelompok yang selalu bahas tentang kekristenan. Saudara yang terkasih, memang Kristen itu beda dengan agama-agama yang lain, karena Kristen ini diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Ini berurusan dengan sorga. Yang tidak percaya Injil, keselamatan yang disampaikan, maka pasti binasa. Tapi tugas kita menyampaikan kepada dunia. Yang percaya puji Tuhan, yang tidak percaya juga tidak jadi masalah. Dalam kekristenan itu ada 5 jawatan. Dalam Efesus 4 ayat 10 dan 11, Ia yang telah turun, yaitu Yesus yang telah turun, Yesus juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, karena dia bertakhta di dalam kerajaan sorga, jadi lebih tinggi dari semua langit. Jadi Yesus itu tidak ada di planet manapun, dia ada di sorga yang kekal untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Jadi ada 5 jawatan dalam kekristenan: rasul, nabi, pemberita-pemberita Injil atau penginjil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Yang paling berat ini seorang penginjil. Dia memberitakan Injil di mana saja, dalam gedung, di luar gedung, di pasar, di hotel, di mana saja. Memang banyak yang menjadi martir, saudara, mati syahid karena memberitakan Injil. Namun berbahagialah mereka yang mati di dalam pemberitaan Injil.
Karena tubuh mereka bisa dibunuh, tapi jiwa mereka diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi kekristenan itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Karena fungsi penginjil itu seperti itu. Mau di pasar, mau di mana saja, berjumpa dengan orang siapa saja, tidak peduli apapun agamanya, dia harus bicara tentang hukum kasih karunia. Karena ada hukum Taurat, ada hukum agama, ada hukum kasih karunia. Yang paling tinggi adalah hukum kasih karunia, bicara tentang kasih karunia keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, makanya dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus, bukan murid pendeta. Banyak pendeta kumpulkan orang penuh gerejanya hanya untuk cari keuntungan, saudara. Ya, tapi dia tidak pernah muridkan ini orang-orang untuk pergi ke ladang misi, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik. Jadikanlah mereka itu murid Yesus sesuai dengan ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan tentang hukum kasih karunia, itulah patokannya, itulah dasarnya. Bukan kita bikin penuh orang di dalam gereja hanya untuk kumpul kolekte, untuk kasih perpuluhan, tapi tanpa memuridkan mereka menjadi murid yang benar, untuk terjun ke ladang misi. Jadi firman Tuhan berkata dalam Matius 28, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara, untuk menjadi pengikut Kristus harus baptis, karena itu adalah kehendak Allah, itu kehendak Bapa. Makanya saudara, ketika ketika Yesus mau dibaptis, saudara yang terkasih, nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Matius pasal 3, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi orang percaya Yesus itu mesti baptis, karena itu kehendak Allah. Apakah mereka tidak dibaptis juga bisa diselamatkan? Ya bisa, seperti yang ada di samping kiri di atas kayu salib, seorang penjahat. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Namun ketika kita yang masih hidup, maka setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus harus baptis, karena itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang pertama percaya Yesus, yang kedua baptis. Yang tidak baptis, maka dia menolak kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu baptis, bukan sunat. Ya, atau jangan makan daging babi. Tapi kehendak Bapa itu yang pertama percaya Yesus, yang kedua baptis. Nah, jadi Kristen itu beda dengan agama yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.